Apa jadinya kalau teman-teman semua punya peta harta karun yang nunjukin konten iklan mana yang bakal viral duluan? Ingat, viral sama dengan cuan bro. Gimana caranya? So welcome to day 18 part 1 of 30 days digital product blueprint. Dimana hari ini gue akan membahas tentang konsep viralitas untuk bisa bantu kamu meningkatkan penjualan produk digital kamu dengan strategi viral marketing gitu ya. So seperti apa detailnya? Yuk langsung aja kita bahas ya. Jadi halo, selamat datang di hari ke-18 perjalanan Anda membangun kerajaan produk digital. Senang sekali melihat Anda sudah sampai di tahap ini. Sekarang produknya sudah ada, tokonya sudah siap, tapi pertanyaannya bagaimana caranya mendatangkan orang yang mau beli tapi tanpa harus boncos di iklan atau capek promosi manual. Nah, ini strateginya bisa dipakai sama teman-teman yang misalnya nggak ada budget iklan segala macam, nah bisa menggunakan strategi atau strategi viral marketing ini gitu sebutannya ya. Oke, so kita lanjut lagi. Kemudian banyak pemula gagal karena mereka membuat konten berdasarkan perasaan atau tebak-tebakan saja. Dengan blueprint ini kita akan mengubah cara kerja Anda menjadi lebih sistematis. Nah, masalah kreator pemula adalah bingung mau bikin konten apa setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konten sepi interaksi dan tidak ada yang komen. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah posting tidak konsisten karena kewalahan. Dan ini sebenarnya kebalikannya aja gitu kan ya. Jadi riset ide otomatis, menggunakan teknik provokasi dan segala macam, dan jadwal 7 hari terstruktur dan mudah dan ikuti. Itu semua yang akan kita dapat di hari ini gitu ya. Nah, tapi sebelum gue lanjut ke dalam materi berikutnya, sebenarnya ini gue udah pernah bahas di dalam materi sebelumnya, yaitu adalah kreator viral. Nah, di mana kreator viral ini gue membahas tentang strategi kenapa sih suatu postingan itu suatu message itu bisa jadi viral gitu ya. Nah, ini bentuk diagramnya kayak gini ya. Ada level 0, 1, ya 2, level 1, level 2, level 3 kayak gitu ya. Nah, ini gue ambil dari salah satu buku yang namanya adalah Contagious nih bukunya ya. Ini dari Jonah Berger gitu. Bukunya nih bagus banget gitu ya. Dimana dia ngebahas tentang salah satu konsep atau framework viralitas yang namanya adalah steps gitu ya. Nah, itu semuanya sudah gue jelaskan di dalam materi yang ada di sini, namanya adalah materi kreator viral. Why Things Catch On gitu ya. Ini kalau saya namanya Why Things Catch On. Dia bukunya Contagious gitu ya. Nah, gitu ya. Habis itu kalau teman-teman tertarik nanti bisa klik yang ada di sini ya, materinya kreator viral. Ini masuk ke dalam satu kursus gue juga, namanya adalah kreator viral gitu ya, kayak gitu. Nah, habis itu sebelum gue lanjut, di sini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi bayangkan Anda punya peta harta karun yang menunjukkan konten mana yang bakal ramai sebelum Anda mulai merekam. Lebih tenang kan kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya. Kayak misalnya konten mana sih yang bakalan viral segala macam, itu bisa teman-teman tahu dari awal kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah riset cepat dengan menggunakan social scraper. Nah, ini adalah salah satu tools yang menurut gue gak ada yang jual coy, sumpah. Lu cari deh gitu kan, sampai botak lu, susah ini bikinnya gitu kan. Ini adalah salah satu tools yang namanya adalah social scraper yang akan ngebantu teman-teman untuk bisa melakukan riset ide konten-konten viral tuh seperti apa dari kreator-kreator besar. Jadi sini penjelasannya gue jelasin dulu nih. Jadi langkah pertama dalam strategi konten viral bukanlah shooting, melainkan riset. Kita ingin membuat sebuah konten yang sudah terbukti diinginkan pasar, bukan sekedar nebak-nebak doang. Nah, disinilah social scraper menjadi pahlawan Anda. Ini adalah asisten digital otomatis yang bekerja di browser Anda, kayak misalnya Chrome gitu kan, untuk bisa mengumpulkan data dari postingan media sosial tanpa Anda harus mengetik manual satu per satu. Berikut adalah alasan mengapa alat ini sangat krusial bagi Anda sebagai pemula. Yang pertama adalah hemat waktu, itu udah pasti ya. Jadi kita bisa reducing time untuk bisa ngelihat konten-konten mana aja yang kemudian itu udah viral. Jadi kita bisa tinggal ikutin aja metode kontennya seperti apa, lalu kemudian ya udah tinggal bikin ulang gitu ya. ATM, amati tiru modifikasi, terus habis itu pakai brandingnya gitu. Itu sama. Yang kedua, datanya akurat. Anda bisa melihat langsung konten mana yang mendapatkan likes atau komentar terbanyak dari YouTube dan Instagram. Jadi kita bisa langsung YouTube dan Instagram lihat secara langsung, itu kita bisa lihat di sana. Yang ketiga adalah inspirasi terarah. Anda bisa mengintip strategi kreator sukses secara legal untuk mengetahui apa yang sedang disukai penonton saat ini. Itu ya, balik lagi. Ini kita bikin konten by data ya, bukan bikin konten pakai perasaan. Jadi ini akurasinya akan jauh lebih tinggi dibandingin sama kalau misalnya kita bikin konten cuma pakai perasaan doang. Itu yang ketiga ya. Kemudian perbandingan kerja manual versus social scraper, input datanya. Jadi kalau misalnya ini harus ngetik judul segala manual segala macam, view-nya satu persatu pegel gitu kan. Kalau pakai social scraper kita bisa klik satu tombol, data langsung terkumpul otomatis gitu ya. Ribuan data terkumpul secara otomatis. Ini kita bisa melakukan analisa juga, menebak-nebak pakai feeling gitu kan. Kita nggak tahu yang viral yang mana. Kemudian kalau misalnya pakai social scraper, kita bisa ambil datanya, terus abis itu kita bisa lihat strukturnya seperti apa dan kita bisa cari polanya seperti apa viralnya. Habis itu yang ketiga, berikutnya yang ketiga adalah outputnya. Nah, ini biasanya catatan berantakan di kertas HP. Nah, kalau misalnya pakai social scraper itu udah otomatis
otomatis masuk ke dalam CSV, di mana CSV itu bisa dilihat di dalam Excel atau Google Sheet. Jadi semuanya bisa terlihat. Jadi kalau teman-teman mau melakukan riset, itu semuanya udah lengkap dengan menggunakan tools ini, namanya adalah Social Scraper gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi sebelum gua lanjut ke materi berikutnya, mungkin gua kasih lihat demo aja ya. Sebenarnya ini udah lengkap ya materinya di dalam ini. Kalau teman-teman di kursus gua, dan ini udah pasti dapat toolsnya namanya Social Scraper, dan teman-teman udah bisa klik ya materi yang ada di sini, dan udah bisa dipakai untuk bisa ngambilin data para kreator besar dan ngelihat kira-kira konten viral tuh seperti apa sih yang sekarang lagi viral, itu semua bisa digunakan, bisa dilihat dengan menggunakan salah satu tools yang namanya adalah Social Scraper gitu ya. Ini sekarang gue demoin aja ya. Oke. Jadi kalau teman-teman beli kursus kreator viral, teman-teman akan mendapatkan salah satu tools yang namanya adalah Social Scraper gitu ya. Nah, toolsnya ada di sebelah kanan sini ya. Nih, kita gua geser dulu ya biar teman-teman bisa lihat ya. Ini gua geser, gua di sini gitu. Nah, ini bagian kanan ya. Ini jadi di bagian sini ini adalah namanya Social Scraper ya. Jadi kalau teman-teman udah beli kursus gua, itu akan dapat yang namanya tools seperti ini, Social Scraper. Nah, ini gua masih eksperimentasi ya Facebook ya. Cuman kayaknya ini bakalan nggak akan gua masukin sih ini ya. Nanti mungkin TikTok sih lebih ininya ya. Jadi masih Social Scraper untuk yang TikTok sekarang masih dalam pengembangan juga. Nanti tunggu aja update terbarunya ya. Tapi untuk sekarang Social Scraper itu bisa ya crawling atau ngambil data yang YouTube dan juga Instagram secara otomatis. Ya, ini misalnya contohnya Deddy Corbuzier gitu kan, ya tinggal buka aja YouTube-nya Deddy Corbuzier segala macam kayak gitu. Terus habis itu kalau udah scroll ke bawah, ini kan tinggal klik aja script current data, terus habis itu nanti dia akan melakukan scraping videonya. Nah, ini kan sebenarnya videonya karena cuman halamannya di sini doang ya, jadi cuman dapat 30 video. Tapi di sini ada fitur yang namanya adalah auto scroll. Jadi kalau kita klik, dia akan melakukan scrolling otomatis dari awal banget nih halaman pertama sampai mentok, sampai pertama kali Deddy Corbuzier nih bikin video pertama kali. Nah, itu akan otomatis di scroll terus sampai bawah sampai mentok. Lalu kemudian tinggal kita klik aja tombol ini script current data, habis itu maka dia akan ngambilin semua videonya si Deddy Corbuzier ini gitu ya. Lalu kemudian kita tinggal pencet aja lagi tombol export CSV file, maka kemudian hasilnya adalah setelah dia ngambilin semua datanya, habis itu hasilnya kemudian kita bisa lihat. Nah, bentuk hasilnya dari Social Scraper ini adalah salah satu hasilnya, yaitu adalah seperti ini bentuknya. Jadi udah dapat YouTube thumbnailnya di sini ya, terus udah dapat juga judul-judulnya segala macam, juga udah dapat total viewsnya berapa, udah dapat URL videonya, udah dapat viewsnya berdasarkan angka yang mudah dipahami. Misalnya kayak di sini ya 2,2 juta views, 771.000 views segala macam, itu kita bisa lihat semuanya, angkanya jelas ada di sini dari all the way pertama kali Deddy Corbuzier bikin video nih ya, Dream for My Son Coldplay, Deddy Corbuzier Kamen Rider 5 menit 34 second gitu ya. Nah, kayak gini. Ini dari awal banget Deddy Corbuzier bikin video YouTube sampai all the way, ini berapa nih? 2100 video gitu ya. Sampai all the way naik terus sampai atas nih di sini. Aku balikin dulu ya biar teman-teman kelihatan gitu. Ada biarin dulu deh. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini bisa sampai mentok yang paling pertama, itu semua datanya bisa kelihatan di sini gitu ya. Jadi enak banget. Nah, ini semuanya hanya dengan menggunakan satu tools yang namanya adalah Social Scraper, dan ini juga Instagram. Nah, sekarang Instagram juga sudah bisa mengambil data-data konten-konten atau akun-akun yang ada di dalam Instagram ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman, ada kreator-kreator yang besar segala macam, teman-teman ya kalau mau viral juga gampang. Ngapain mikir-mikir ribet segala macam konsep ini itu udah ambil aja, buka Instagram, cari kreator gedenya siapa, lu pencet nih tombol Instagram, sama abis itu tinggal auto scroll, scrape current data, export, lihat hasilnya gitu kan. Terus abis itu oh dia viral tuh di bagian ini, ngomongin ini, ya udah gue ikutin aja dia nih begini gitu kan. Jadi caranya adalah kayak begitu dengan menggunakan satu tools yang namanya adalah Social Scraper ini gitu ya. Jadi gitu guys. Nah, terus sekarang kita masuk lagi ke dalam materi. Jadi itu adalah salah satu strategi atau salah satu teknik untuk bisa ngambil teknik viral marketing, yaitu udah dengan menggunakan Social Scraper ini gitu ya. Habis itu berikutnya ya, lanjut lagi ke berikutnya adalah memicu interaksi dengan debate maker. Nah, ini juga ya kita bisa pakai strategi ini gitu ya. Nah, setelah punya ide hasil riset, tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat orang mau berkomentar. Di dunia konten, topik yang terlalu aman atau netral seringkali membosankan dan mudah dilewati. Disinilah debate maker mengambil peran. Ini adalah asisten AI yang dirancang khusus untuk mengubah topik biasa menjadi sumbu diskusi yang seru. Tujuannya bukan untuk bertengkar, tapi memicu audiens untuk berargumen
argumen, memihak dan meramaikan kolom komentar. Nah, ini ada teknik-teknik provokasinya ya yang dipakai sama The Made Maker. Ada polarisasi A/B, myth busting, binary choice gitu kan, ya atau tidak dan seterusnya. Ada banyak banget teknik-teknik yang di dalam AI ini yang dipakai. Makanya gue bilang kan, perbedaannya adalah kalau teman-teman pakai AI teman-teman sendiri ngobrol gitu kan, pakai ngechat sendiri, sama pakai AI yang udah benar-benar specialized, itu akan jauh berbeda hasil outputnya gitu ya. Nah, ini gua kasih tahu ya salah satu contohnya ya. Jadi kenapa sih kreator itu bisa gede nih ya? Ini lihat. Kenapa Deddy Corbuzier itu bisa gede? Karena semua kontennya itu isinya adalah polarisasi, debat gitu kan. Ntar dulu gua iniin kelihatan. Nah, ini semua isi kontennya adalah semua isi konten debat A, B gitu kan. Ini sama ini salah benar segala macam bla bla bla. Semua isi kontennya kayak begitu. Nih misalnya kayak gini kan. Nih ngebahas tentang AI gitu kan segala macam. Itu diposisikan nih pemerintah nggak bagus segala macam kayak gitu. Terus ini sekarang AI segala macam bla bla bla. Ini si orang yang bikin AI untuk bisa nganalisa pengadaan segala macam itu dibikin. Ada dua kubu kan, ada kubu pemerintah, ada kubu dia yang kubu masyarakat. Nah, itu ntar komentarnya banyak nih bla 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 bla. Jadi salah satu tekniknya untuk bisa viral gitu kan adalah bikin konten yang punya apa sih namanya, polaritas yang tinggi. Nah, ini ya Deddy susah banget gue keluar kata-katanya. Jadi polaritas yang tinggi. Nah, Deddy Corbuzier itu master di bidang kayak gitu ya. Ya mungkin karena dia seorang magicians gitu ya. Jadi dia pinter banget memanipulasi otak orang lain gitu ya. Dan termasuk juga di dalam konten-kontennya semuanya isinya adalah polarisasi. Jadi bener salah gitu kan, terus mengadu domba dua kubu segala macam. Nah, itu jagonya si Deddy Corbuzier ini gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi kayak gitu ya strateginya yang bisa kita pakai juga pada saat kita melakukan ya organic marketing gitu ya, viral marketing gitu ya. Nah, tapi sebenarnya balik lagi ya, apakah kita mau seberani Deddy Corbuzier gitu kan, datengin orang sebanyak-banyaknya gitu kan ke dalam landing page yang mau kita jual. Nah, tapi balik lagi ya, berbeda ya. Orang yang jualan produk digital sama orang yang cuman ngejar viralitas, orang yang cuman ngejar ngejar views gitu doang. Itu beda banget strateginya ya. Jadi kalau lu misalnya yang cuman ngejar views, lu akan cari gimana caranya untuk bisa viral. I'll do whatever it takes to become viral gitu kan. Gua pokoknya mau benturin orang kek, mau ngatain orang kek, gua mau bertindak sebagai badut kek, bodo amat. Yang penting gua viral. Nah, kalau lu berjualan produk digital, nah ini strateginya agak beda nih. Lu pengen konten-konten lu ditonton sama orang yang tepat ya. Dengerin ya. Lu mau konten-konten lu ditonton sama orang yang tepat. Jadi lu kalau bisa ya bikin konten-konten yang gak cuman asal viral tapi sesuai sama target audiens lu. Misalnya contohnya gini ya. Jadi misalnya teman-teman berjualan produk digital, contohnya berjualan produk digital finance, soal keuangan segala macam. Nah, teman-teman bisa pertama ambil ya, cari kreator-kreator yang udah gede namanya, yang berhubungan dengan keuangan juga gitu ya. Nah, kemudian nanti cari yang konten-konten viralnya apa, ambil, terus habis itu teman-teman pakai The Made Maker untuk bisa merubah gitu ya konten tersebut jadi punya polarisasi yang berbeda. Oh, misalnya ya misalnya beli rumah, hutang versus cash, kira-kira untung mana ya? Tuh bisa kan kayak begitu. Nanti pakai AI-nya adalah The Made Maker. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berjualan produk digital, ingat gak cuman sekedar viral doang gitu ya. Lu gak cuman ngejar viral, yang penting gua viral. Enggak. Karena kalau lu ngejar viral doang percuma gitu ya. Itu nanti akan ngerusak algoritma di dalam landing page lu. Ya views-nya gede di dalam landing page, nggak ada yang beli gitu kan. Nah, jadi caranya adalah untuk bisa mendatangkan orang yang tepat. Caranya lu harus pakai dua teknik ini. Yang pertama adalah cari ya kreator-kreator yang pas, ambil datanya pakai social scraper, itu yang pertama. Yang kedua, pakai The Made Maker buat bikin polarisasi. Contohnya tadi kan si Deddy Corbuzier, supaya orang tuh polarisasi, komen nih banyak di dalam sosial media lu, sehingga nanti sosial media lu tuh bisa viral, bisa naik gitu kan, di push sama algoritma untuk spesifik niche atau topik tertentu. Kalau itu udah didorong, nah udah gitu ya, artinya lu sudah bisa
mendapatkan orang yang tepat untuk ya kalau lu datangkan ke dalam landing page sehingga mereka kemudian jadi tadinya cuma tahu lu doang jadi mau dan punya buying intent. Intinya adalah mereka mau beli produk lu kayak gitu ya. Jadi ini dua tekniknya seperti itu. Habis itu berikutnya kita masuk ke materi berikutnya adalah eksekusi konten konsisten dengan menggunakan viral calendar. Nah, ini juga udah gua siapin ya. Salah satu AI lagi. Gua bilang kan dari awal sampai mentok sampai lu bener-bener bisa cuan, udah gua siapin semua toolsnya gitu. Ada semua di dalam kreator viral ini gitu ya. Ini gue jelasin dulu. Jadi setelah riset beres dan strategi interaksi sudah siap, tantangan terbesar bagi kreator pemula adalah konsistensi. Seringkali kita merasakan kewalahan jika harus memikirkan ide setiap harinya. Nah, disinilah viral calendar berperan sebagai kompas Anda. Ini adalah asisten bertenaga AI yang dirancang khusus untuk merancang strategi konten video pendek, TikTok Reels atau Shorts selama 7 hari berturut-turut dengan fokus pada viralitas dan penjualan. Mengapa viral calendar berbeda? Alat ini membantu Anda bekerja lebih fokus dengan fitur-fitur unggulannya. Yang pertama adalah bimbingan step by step. Alih-alih memberikan jadwal sebulan yang membuat Anda pusing, alat ini memberikan ide satu persatu agar Anda fokus ke eksekusi lanjut ke hari berikutnya. Dia akan memberikan hari demi hari ya, dari hari Senin sampai hari Minggu gitu berikutnya itu konten. Teman-teman bisa bikin yang disebut sebagai content planning ya, planning konten ya dengan menggunakan AI lagi, namanya adalah viral calendar. Nah, ini teman-teman kalau beli kreator viral teman-teman bisa klik di sini. Nah, itu udah materinya udah lengkap di dalam sana tentang penjelasan tentang viral calendar itu apa, segala macam cara pakainya gimana dan seterusnya. Formulanya juga sudah teruji menggunakan berbagai macam pilar konten seperti kayak ini ya, ada strategi-strategi nanti gue jelasin bawahnya, ada trend jacking, life hacks, listicles, debate makers dan ada masih banyak lagi ya. Gue jelasin bisa berjam-jam gue jelasin materinya satu-satu gitu kan. Tapi intinya di dalam itu ada banyak banget materi-materi dan AI-nya sudah benar-benar di training untuk bisa bikin gitu ya kalender konten yang lu udah tinggal ngomong sama dia doang langsung keluar hasilnya udah tepat gitu. Jadi lu nggak perlu lagi pusing-pusing gitu kan. Enak banget pakai ini. Nah, ini penjualannya juga terarah meskipun tujuannya adalah viral. Setiap konten dirancang untuk membangun kesadaran atau awareness terhadap produk digital yang Anda jual. Intinya adalah membangun kesadaran ya. Kalau kesadaran doang nggak rugi gitu kan. Yang pengen kita mau adalah kesadaran dan juga buying intent. Dia mau gitu kan, terus ngeliat oh kayaknya gue pengen beli nih produk digital kita gitu, produk digital lu gitu kan. Jadi kayak gitu ya. Nah, itu sih. Jadi ini fungsinya adalah dari viral calendar ini. Nah, terus abis itu di dalam viral calendar ini gue kasih sedikit aja lah. Kalau gue jelasin semua ada banyak lagi kan strategi yang ada yang diinfuse di dalam viral calendar ini. Beberapa di antaranya yang pertama adalah trend jacking atau biasanya disebut kalau misalnya orang wartawan nih, orang-orang yang udah sering biasa di media atau di news itu ada sebutan yang atau istilah yang kayak wartawan tuh kalau misalnya nggak tahu ini bego banget asli ya. Ini adalah sebutannya namanya adalah news jacking atau biasanya juga bisa juga disebut sebagai trend jacking. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghijack suatu konten-konten viral ya yang udah lagi di-push sama algoritma lalu kita kayak riding the wave di sana untuk bisa viral di sana. Jadi kayak gitu, itu disebut dengan namanya adalah trend jacking atau news jacking ya. Tapi di sini juga kalau kita pakai news jacking atau trend jacking ini juga ada harus hati-hati gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kayak gini algoritmanya juga akan goyang nih. Kalau pertama kali lo inian gitu kan, lo algoritma akan goyang. Jadi misalnya gitu kan teman-teman berhubungan soal finance gitu kan. Nih teman-teman lagi ngebahas finance, tiba-tiba gitu kan pas lagi finance tuh ada suatu bagian konten yang viral gitu kan segala macam. Nih misalnya dia joget-joget apa gitu kan. Nah, itu dari finance plus joget-joget. Nah, kalau digabungin ya, terus abis itu lu publish video yang berhubungan tentang itu, algoritma lu bisa goyang gitu kan. Jadi nanti algoritmanya jadi bingung nih. Ini sebenarnya kontennya konten apa sih segala macam. Jadi dia bingung, kalau udah bingung dia malas nge-push lagi ke orang-orang kayak gitu. Jadi kalau bisa ini strategi trend jacking atau news jacking kita harus bisa pakai di momen-momen yang tepat. Misal udah agak-agak gede dikit segala macam gitu. Ada teknik lagi namanya tofu, mofu, bofu yaitu di dalam kreator viral ya, itu bagaimana caranya kita bisa ngepasin trend jacking ini di bagian-bagian tertentu sehingga kita algoritmanya jadi nggak pusing dan algoritmanya juga nggak rusak kayak gitu ya. Itu strategi trend jacking. Yang kedua adalah life hacks ya, ini memberi nilai tambah agar konten bisa di-share sama value gitu kan. Balik lagi ini di sini ya nih. Dalam Contagious ini ada berbagai macam strategi-strategi viral gitu ya. Salah satunya adalah
rapi kalau nggak salah, praktikal gitu ya. Jadi suatu konten yang praktikal itu biasanya lebih mudah di-share dibandingkan sama konten-konten yang tidak praktikal. Habis itu listicle sama aja gitu kan, praktikal juga. Nah, debate maker ini bisa mengundang polarisasi. Semakin orang debat berdua gitu kan, meskipun itu benar apa salah segala macam, nggak ada benar nggak ada salah gitu kan. Nah, itu semakin banyak juga video kita tuh di-push sama algoritma kayak gitu kan. Algoritma itu juga sebenarnya kan ada banyak poin-poin algoritma. Baik lagi itu udah gue bahas di kreator viral tuh gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau ini lebih dalam cek aja di deskripsi di bawah, itu udah lengkap banget di sana gitu. Nah, pokoknya ada caranya untuk bisa melakukan perhitungan gitu ya, seberapa video itu di dalam algoritma supaya bisa terus di-push tuh. Ada cara-caranya gitu, entah jumlah komennya, jumlah likes-nya, jumlah retention rate-nya segala macam, itu gue bahas di kreator viral lah. Pokoknya teman-teman cek aja di sana lah, itu udah lengkap semua gitu ya. Ya, mungkin untuk bisa mengakhiri di bagian ini, mungkin di sini ada pertanyaan terakhir buat teman-teman. Jadi bayangkan kamu tidak perlu lagi menatap layar kosong setiap pagi, hanya untuk mikir kayak hari ini posting apa ya, dengan jadwal yang rapi, hidup jadi lebih mudah dan tenang, dan jualan jadi tetap jalan dan bisa laku banyak gitu ya. Kamu lebih suka dapat jadwal langsung seminggu atau satu persatu biar nggak pusing? Balik lagi ya, teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah supaya kita bisa bisa diskusi bareng gitu ya. Sip, mungkin itu aja sih ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat juga buat teman-teman. Kalau teman-teman suka sama videonya, terus menurut teman-teman bermanfaat, jangan lupa bantu share, like, sama komen supaya ada banyak lagi orang yang bisa dapetin manfaat dari video ini. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngobrol-ngobrol gue, di situ ada website gue juga di awansu.com. Kalau mau ngobrol bisa ke sana ya. Thanks for menonton. Oke, bye.